Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah attention di video pembelajaran saya dengan saya sendiri, Ibu Elsa Lita Putri, SPMP di Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini kita akan mencoba video pembelajaran di mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bisa mengikuti video-video pembelajaran berikutnya yang akan Ibu berikan nanti ke depannya. Oke, kita mulai saja kuliah manajemen daerah aliran sungai ini di pertemuan pertama tentang subtema pengelolaan daerah aliran sungai. Sebelum kita mulai kuliah kali ini, Ibu ingin tahu Anda semua memiliki pandangan apa tentang das atau daerah aliran sungai itu. Silakan googling saja bisa kementi.com atau ikutkan website ini. Lalu gunakan use code kode Ibu 3486912 ini, atau jika susah bisa pakai barcode ini. Oke, semuanya Ibu sudah lihat? Benar. Ada yang menyatakan das itu daerah aliran sungai, ada yang menyatakan das itu adalah daerah yang dibatasi topografi, ada daerah yang dialiri air sungai. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Dan di sini kita pada kuliah kali ini kita akan menyamakan persepsi tentang apa itu das. Sebelum kita nanti akan lebih lanjut lagi, akan membahas tentang pengelolaan daerah aliran sungai ini. Jadi pada pertemuan kali ini pokok bahasan yang akan kita tuju, yang pertama itu pengertian tentang daerah aliran sungai. Yang kedua nanti kita akan tahu das itu sebagai wilayah fungsional, dan ketiga nanti kita akan bahas maksud, tujuan, dan sasaran pengelolaan das, hingga nanti kita tahu ruang lingkup materi perkuliahan manajemen das ini. Oke. Sebelumnya bisa kita lihat apa itu das. Sebelum membahas lebih lanjut tentang das, kita harus tahu apa itu pengertian dari daerah aliran sungai. Ini sudah terlihat gambar dari daerah aliran sungai, yang dimana katanya daerah aliran sungai merupakan suatu wilayah. Ini wilayah bisa dilihat 3 dimensinya, wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung dan bukit. Jadi, masih ingat ya, pelajaran dasar-dasar ilmu tanah. Topografi itu apa aja? Ada gunung, ada lereng, ada lembah, ada datar. Ingat, 5 kelas lereng. Di dasar-dasar ilmu tanah juga kita pelajari apa? Dari datar, lereng, agak curam, hingga sangat curam. Jadi itulah pembatas dari daerah aliran sungai yang katanya berperan menampung air hujan dan menyimpan air hujan tersebut, kemudian mengalirkan ke laut melalui anak-anak sungai. Iya, ini warna biru ini adalah sungai. Ini semua sungai dia dibatasi oleh punggung bukit. Ini punggung bukit. Jadi nanti di sebelah punggung bukit ini dasnya berbeda lagi, bukan satu kawasan das yang sama. Dan di das ini untuk kita ketahui bahwa ada pembagian-pembagian das. Apa aja Bu pembagian das itu? Yang pertama ada di hulu das. Hulu das itu adalah bagian paling atas. Apa? Ya, adalah bagian dari sumber mata air. Makanya biasanya hulu das itu berada di dataran tinggi, seperti di gunung, di bukit, tempat menampungnya air hujan nanti mengikuti lereng, misalnya kayak Gunung Merapi, misalnya kan. Ini di kawahnya terus ada aliran airnya, atau kalau tidak ada air, misalnya sering terjadi, atau kalau fenomena uh, larva jatuh ke permukaan bumi atau aliran larva, itu dia ada aliran yang terjadi secara alami di
bukit di Gunung Merapi itu, kalau tidak ada lavanya, tidak ada vulkannya, dia tempat mengalirnya karena sungai itu hulu das. Makanya sering kita dengarkan banjir lava, banjir ini banjir lahar dingin. Ingat ya, misal kalau sering dengar berita kalau sedang ada berita tentang gunung meletus, pasti ada aliran lava, aliran lava dingin. Nah, itu adalah aliran sungai di sumber mata air di hulu, di daerah tinggi. Ingat pelajaran fisika kita, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah atau dari dataran rendah ke dataran tinggi? Benar, dari dataran tinggi ke dataran rendah. Makanya hulu atau sumber air itu di dataran tinggi. Setelah adanya hulu, dia akan berada di tengah nih, daerah tengah nih. Ini sungai, ini anak sungai, anak sungai, anak sungai, anak sungai, anak sungai. Nanti ketemu dia di di daerah tengah, maaf, di daerah tengah. Di daerah tengah ini banyak sekali land use yang bisa kita lihat di sini. Nanti di aliran tengah ini berlanjut-lanjut, nanti satu titik tumpul aliran sungainya menuju ke outlet atau pembuangan akhirnya. Jadi sungai, danau, laut itu adalah aliran air permukaan. Di sanalah air itu mengalir, mulai dari sumbernya dari air hujan. Nanti kita bakal membahas tentang siklus hidrologi, di mana aja sih sumber-sumber air. Ya, nanti hingga ke laut. Outlet ini atau air keluar di laut ini apa namanya? Hilir, benar. Jadi pembagian dari daerah aliran sungai itu ada tiga, ada hulu, ada tengah, dan hilir. Oke ya, kita lanjut ya. Ini dia daerah aliran sungai, atau biasa kita dengar watershed, atau biasa dengar das, itu sama semuanya. Dia itu di bagian-bagian das itu ada beberapa macam land use. Nah, di sini nanti kita akan belajar siklus hidrologi, airnya mulai dari presipitasi, apa presipitasi, masih ingat? Curah hujan atau hujan, terus hujan jatuh ke permukaan bumi. Nanti di sini landusnya ada watershed daipet. Di sini banyak penggunaan lahannya, macam-macam nanti bisa kita lihat sampai dia menuju ke hilir river, di muka air. Dan di sini ada groundwater, aquifer, di sini ada tempat penyimpanan air. Ada nanti itu kita belajar masih ingat fisika tanah, di mana air itu menyimpan, di mana ingat, di pori tanah. Ingat pori tanah ada tiga, pori makro, pori mikro, sama pori meso. Di bagian pori itu apa aja ada air dan udara. Ingat lagi komponen ideal tanah ada empat, ada air, udara, mineral, dan bahan organik. Nah, disitulah dia. Nanti kita akan belajar prosesnya, gimana air itu tersimpan, gimana air itu tersuplai. Dan das inilah yang berperan penting. Ulang lagi, daerah aliran sungai atau das itu adalah wilayah yang dikelilingi dan dibatasi oleh topografi alami berupa bukit, gunung, pokoknya semua dataran tinggi, di mana presipitasi atau curah hujannya jatuh di atas dan mengalir melalui titik-titik air keluar atau outlet yang kita bilang tadi ya, yang akhirnya bermuara ke danau, ke laut, pokoknya sumber aliran air terakhir. Ada yang ke danau, atau dari sungai langsung ke laut, ada macam-macam. Bu, kalau satu daerah sungai itu, dia satu das saja, Kak Bu? Udah bisa jawab? Tidak. Jadi, das itu sangat luas. Berarti ya, lihat saja. Misalnya contohnya aja yang ada di dekat kita. Das dikelilingi oleh, dibatasi oleh bukit-bukit. Apa yang terkadang Sumatera ini? Bukit Barisan. Benar, Bukit Barisan tuh dilalui dari apa? Dari Aceh perbatasan Sumatera Utara sampai ujung Lampung, sampai ke perbatasan Lampung. Itu ada Bukit Barisan. Bukit Barisan itu penghubung bukitnya banyak. Berarti dia juga banyak anak-anak sungainya. Ini contohnya, misalnya kita ilustrasikan.
Ini adalah satu bukit barisan. Di sini banyak dasnya. Ini satu das, misalnya, satu kawasan das. Misal, das yang ada di bukit barisan itu, contohnya ada yang tahu nggak? Kuantan bagus apa? Batanghari bagus. Itu adalah nama-nama das di Bukit Barisan. Contohnya nih, kita ilustrasikan ini adalah daerah aliran sungai di Batanghari. Bu, di sini banyak nih Bu, anak-anak sungainya. Sungainya nanti bermuara jadi satu. Ini garis-garis putus-putus ini, satu kawasan sungai ini, apa namanya Bu? Jadi satu das ini bisa lagi dibagi jadi das-das kecil. Ada yang tahu namanya das-das kecil ini apa? Ya, subdas. Berarti di sini adalah subdasnya. Bu, nanti subdas ini kan ini contohnya Bu. Satu kawasan ini ada satu dua anak sungai. Nanti anak sungai ini dikecilkan lagi bisa nggak Bu? Bisa. Ada yang tahu namanya? Subdas. Berarti subnya ada dua ya. Subdas. Jadi itu tidak menutup kemungkinan kita bisa berada di subdas atau kita berada di das besar. Itu akan kita lihat di lapangan banyak ragam dasnya. Ya, paham semuanya ya. Nah, di sini ilustrasi yang lebih jelas lagi secara layoutnya. Ini adalah sebuah daratan atau daerah aliran sungai ya. Di sini banyak land use-nya. Land use masih ingat apa? Penggunaan lahan. Ya, penggunaan lahan ini banyak nih. Ini ada forest cover, ada hutan. Di sini ada industrial atau munisipal, ada industri bahan tambang. Di sini ada pemukiman, misalnya di sini ada hortikultura, di sini ada perkebunan. Jadi semua land use yang ada di muka bumi ini tidak menutup kemungkinan ada di semua kawasan das. Bu, tadi Bu bilang das itu ada dibagi hulu, tengah, sama hilir. Berarti di ketiganya itu bisa jadi land use-nya berbeda-beda. Bisa. Dan apa Bu yang paling bagusnya untuk masing-masing daerah itu? Untuk masing-masing daerahnya itu, land use yang paling tepat kita harus mengikuti kaidah konservasi. Apa itu kaidah konservasi? Lahan hulu itu harus tetap dipertahankan menjadi kawasan research area. Dan tahu maksudnya research area? Ya, tempat penyimpanan air, karena sumber airnya itu berada di hulu. Mungkin, Bu, ada saya lihat, Bu, misalnya nih yang biasa atau sering jalan-jalan, melihat di das Batanghari. Bu, ada Bu, di das Batanghari itu saya lihat Bu, ada tambang. Misalnya pernah main ke Sumatera Barat, tambang kapurnya semen Padang berada di daerah hulu. Oh, kenapa Bu di hulunya ada tambang? Karena kita nggak tahu lagi. Dan bisa di daerah aliran sungai ini kaya sekali. Ada tambang, ada pertanian, ada perkebunan, ada perumahan, ada sawah, banyak di sini. Jadi yang tidak menutup kemungkinan ada sumber bahan mineral di dalam daerah kawasan hulu. Bu, gimana Bu? Orang tetap di sana menambang kapur, Bu, di daerah hulu. Itulah fungsinya. Apa fungsinya? Pemerintah atau siapa yang akan mengikuti atau menjadi jaksanya atau menjadi polisinya daerah aliran sungai ini? Ya, semua stakeholder yang berperan atau yang mengambil semua jasa-jasa lingkungan yang di daerah aliran sungai. Nah, ini kita lihat. Bu, ini bisa kita bedakannya. Bu, ini das ini yang megang provinsi kah atau desa kah, Bu? Kan tadi dasnya ada subdas, ada sub-subdasnya. Nih, kita samakan persepsi. Tadi ingat ya, das itu adalah daerah aliran sungai yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit, bukan dibatasi oleh daerah-daerah administrasi, bukan dibatasi oleh desa, kabupaten, kota, provinsi, negara, benua, bukan.
Jadi, das dan batas administrasi itu berbeda. Bu, bisa Bu, das itu berada di satu kecamatan yang berbeda. Sangat bisa. Bu, bisa nggak Bu, das itu berada di kota yang berbeda? Sangat bisa. Bu, bisa nggak Bu, kotanya beda, tapi kotanya berbeda, provinsinya berbeda? Bisa. Bu, ini Bu, negaranya beda. Bisa. Ini contohnya. Ini adalah gambar sebuah daerah aliran sungai. Ini perbatasan atau berada di dua negara yang berbeda, di Haiti dan Republik Dominika. Berarti dia itu aliran sungai itu tidak dipengaruhi oleh batas administrasi. Oleh sebab itu, semua stakeholder yang mengambil jasa lingkungan atau yang berada di daerah-daerah aliran sungai ini berperan penting dalam pengelolaan das. Karena dikhawatirkan apabila kabupaten, apabila provinsi, apabila negara, apabila benua itu yang berada di dalam satu das itu tidak mengikuti kaidah konservasi, tidak memiliki kebijakan terhadap sumber daya alamnya sendiri-sendiri, atau contohnya di Republik Haiti, di negara Haiti, di das itu boleh tambang babat semua tambang. Di Republik Dominika tidak, dia harus kaidah konservasinya itu harus dipertahankan. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, akan bertolak belakang. Bahkan jadi juga degradasi lahan oleh sebelah pihak, salah satu pihak menjaga lingkungannya, tetap terjadinya longsor, tetap terjadinya banjir, tetap terjadinya tsunami, bukan tetap terjadinya longsor, banjir, run off, erosi, tetap terjadinya degradasi lahan. Kalau tidak semua stakeholder itu memiliki satu kebijakan yang sama untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Siapa saja stakeholder yang berperan dari sini? Pertama, pihak-pihaknya yang mengambil atau berperan atau memiliki dampak langsung dalam pengendalian sistem hidrologi. Mesti ingat ya pelajaran hidrologi. Mulai dari mana? Air sumber jatuhnya, presipitasi atau hujan jatuh ke sungai, jatuh ke tanah. Kalau ke tanah jadi atau ke tanaman, jadi intersepsi, jatuh ke tanah. Kalau misalnya bagus, jadi infiltrasi, jadi perkolasi, jadi air tanah. Atau dia tidak bagus, permukaannya gundul, tidak ada penutupan lahan, jadi run off, aliran permukaan, dari permukaan turun ke sungai, bawa partikel tanah, jadi erosi, ada interflow dari tanaman, masuk sungai, nanti apa terjadi penguapan transpirasi dari tanaman, transpirasi dari tanah, evaporasi, nanti udah menjadi penguapan, menjadi awan, kondensasi awan, numpuk gelap, hujan, turun lagi, presipitasi. Itulah siklus hidrologi. Siapa yang memiliki dampak presipitasi itu? Siapa yang memiliki dampak semua siklus hidrologi itu? Itulah stakeholder di sumber daya alam di das itu. Yang menjadi das itu sebagai penyedia jasa lingkungan. Apa jasa lingkungan? Kita menghirup oksigen. Itu adalah jasa lingkungan yang diberikan lingkungan pada kita cuma-cuma. Gratis kan? Air kita ambil di sungai cuma-cuma. Beda kasusnya kalau kita berbayar, kita sakit, paru-paru kita tidak berfungsi dengan normal, kita pakai oksigen bayar. Jadi jasa lingkungan tidak kita dapatkan karena kita sudah kehilangan nikmat itu bernapas. Makanya sebelum kita mengalami hal-hal seperti itu, kita harus uh, harus bijaksana dalam menerima atau mengelola jasa lingkungan ini. Jangan membabi buta, harus bijaksana. Terus apa lagi Bu? Habitat flora dan fauna. Kenapa habitat flora fauna? Di sini tadi banyak kita bahas ya, ada macam-macam
land use. Ada apa aja? Ada hutan, ada perkebunan, ada hortikultura, ada perumahan, ada tambang tadi kita bilang. Nah, di situ pasti ada hidup makhluk itu. Ada floranya, ada faunanya, ada kita, manusia. Nah, di sinilah tempat habitatnya, tempat hidupnya makhluk hidup itu di daerah aliran sungai. Penghasil sumber air yang kita bahas tadi berawal dari siklus hidrologi. Penghasil komoditi budidaya yang kita bahas tadi adanya land use, macam-macam land use tadi, salah satunya perkebunan dan hortikultura yang menghasilkan komoditi budidaya dan sumber material bahan tambang. Banyak Bu, banyak. Makanya das itu satu komponen yang kompleks. Banyak orang yang mengambil manfaat di dalam daerah aliran sungai. Kalau misalnya tukang tambang sama Pak petani kebun tidak saling menyatukan persepsi, tidak saling mengikuti kaidah konservasi, membabi buta orang perkebunan, dibabat semua jadi sawit, dibabat semua jadi karet, nggak ada tutupan lahannya, ininya intersepsinya tidak ada, tajuknya kecil kan. Kalau sawit kan gimana tajuknya, runcing-runcing tanamannya kan, berarti tajuknya tidak rapat. Gundukan tanahnya banyak yang gundul, tidak ditutupi sama cover crop, rumput. Apa? Erosi terjadi. Ya, orang tambang gitu juga. Dia tambang di hulu das. Apa? Dia tidak mengikuti kaidah konservasi, tidak ada reklamasi dia, tidak ada ditutupnya lahan setelah dia tambang. Apa terjadi? Erosi, banjir, longsor, bencana alam. Terjadi kiamat. Kiamat. Kiamat kecil kan? Terjadi banjir, terjadi longsor sekaligus. Kita mati semuanya. Gimana? Karena kita tidak mengikuti kaidah konservasi, kita tidak menjaga lingkungan daerah-daerah aliran sungai itu. Tidak satu pemikiran, pemangku kepentingan itu atau stakeholder di daerah aliran sungai itu. Makanya kita bilang tadi, das itu dengan apa? Dengan batas administrasi itu berbeda. Jadi administrasi misalnya kota dipimpin oleh wali kota, kalau negara dipimpin oleh presiden. Ada pemimpinnya. Kalau das, karena dia berada di berbagai macam daerah administrasi, dia tidak bisa. Das Batang Hari dipimpin oleh Bapak Gubernurnya Provinsi Sumatera Barat, tidak bisa. Tidak bisa Sumatera Barat saja memiliki wewenang pengelolaan das ini, tidak bisa. Nanti takutnya orang di hilir atau orang di hulunya di atas di Sumatera Utara ini tidak mengikuti kaidah konservasi, dia membabi buta perkebunannya, dia tidak ada reklamasi pertambangannya, tetap juga rusak kawasan daerah aliran sungai. Kalau cuma Sumatera Barat aja memperbaiki, atau cuma semua orang Riau aja memperbaiki. Jadi dari hulu, tengah, hilir yang kita bahas tadi harus satu prinsip yang sama, yaitu mengelola bijaksana daerah aliran sungai yang memanfaatkan ini. Semua ini, ada 6 ini, semua ini yang dimanfaatkannya ini harus diwadai oleh satu. Setelah kita dengan BPDAS itu nggak hanya di provinsi, tapi semua yang stakeholder yang mempengaruhi. Oke ya, paham ya? Bedanya das sama batas administrasi itu berbeda. Ini contohnya kasus. Ini Bu, hulunya di sini nih. Coklat, dari hulunya sudah coklat airnya. Ini jernih airnya. Ada yang tahu fenomena apa yang terjadi? Benar. Jadi fenomena erosi. Ya, erosi ini terjadi karena dia tidak mengikuti kaidah konservasi. Karena daerahnya hulunya dua berbeda. Bu, di sini kan sudah memperbaiki atau mengikuti kaidah konservasi sehingga airnya jernih. Di sini airnya keruh, tidak mengikuti kaidah konservasi. Ya di sini tidak terjadi degradasi, Bu. Ya di sini dia mungkin batas daerah bagusnya, daerah sehatnya. Di sini tidak, ya tetap di hilir di tengahnya akan terjadi degradasi lahan, tetap jadi longsor dan lebih banjir. Apa cikal bakalnya erosi inilah? Ingat ya, erosi pelajaran konservasi tanah dan air. Erosi adalah
Proses pemecahan partikel kecil tanah atau detachment oleh angin dan air atau oleh angin dan hujan, diangkutnya ke air, aliran permukaan menuju sungai, dari sungai terjadi sedimentasi atau penumpukan partikel halus tanah. Apa yang paling halus di tanah? Lihat, ya bagus, lihat ya. Ini maksudnya terjadi. Ini adalah ilustrasi terjadinya jika permukaan tanah itu lereng tidak ditutupi oleh kapur yang bagus. Tanah di lereng itu mudah bergerak karena dia berada di ketinggian. Masih ingat ya bagaimana sifat fisik tanahnya? Terus sitasnya tinggi. Jadi hujan lama-kelamaan tutupan tanahnya tidak bagus, jadi longsor. Inilah jika bakalnya longsor ilustrasinya. Makanya daerah lereng atau di bawah lereng itu sangat rawan longsor karena dia harus daerah konservasi harusnya. Apa aja teknik konservasinya? Masih ingat pelajaran konservasi tanah air? Salah satunya pembentukan tanah cover atau terasering. Masih banyak lagi ya teknik konservasi ini. Terus ingat lagi pelajarannya. Nah, apalagi kuliah kita simpulkan. Gas itu apa? Adalah wilayah fungsional yang memiliki fungsi apa aja tadi? Sistem hidrologi, penyedia dasar lingkungan, habitat flora fauna, penghasil sumber air, komuniti budidaya, dan sumber material bahan tambang. Oleh sebab itu, semua pengolahan gas itu harus satu tujuan dari yang kita bahas tadi ya, semua stakeholder yang menerima semua jasa lingkungan ini. Termasuk kita. Lalu kita berada di suatu kawasan das, walaupun saya nggak punya tambang, Bu. Bapak saya nggak punya perkebunan, Bu. Bapak saya nggak ada ini Bu, budidaya, Bu. Tapi kita apa? Merasakan jasa lingkungan. Apa jasa lingkungan yang kita rasakan? Oksigen yang kita hirup. Kita menikmati hidrologi. Hidrologi? Air sungai kita pakai, air hujan kita pakai. Berarti kita juga satu stakeholder. Jadi stakeholder itu jangan pandangan, orang besar, orang yang punya perkebunan, orang yang punya pertambangan, itu stakeholder yang harus mengelola, yang harus melestarikan daerah aliran sungai itu, Bu. Tidak, semua yang ada di muka bumi ini yang berada di satu das yang sama, dia memiliki kewajiban untuk melestarikan, mengikuti kaidah konservasi yang baik dan benar untuk daerah aliran sungai. Gimana? Besar kan? Besar kan tugas kita sebagai mahasiswa ilmu tanah? Sebagai orang ilmu tanah? Iya, besar. Bersyukurlah Anda semua masuk ilmu tanah. Kenapa bersyukur kata Ibu? Ya karena bisa mengendalikan bisa mengendalikan kiamat. Takut mengendalikan kiamat, Bu. Iya, karena yang awalnya bisa terjadi kiamat, banjir, longsor itu tidak bakal terjadi kalau kita berikan saran atau kita ikuti kaidah konservasi daerah itu. Nggak jadi tiap kiamat. Wah, ya Tuhan kami, Bu. Nah, maksudnya itu ilustrasinya itu atau disamakan, kita bisa mencegah bencana-bencana yang akan terjadi. Sehingga kan ada bencana itu yang terjadi akibat manusia sendiri, bukan Tuhan yang diberikan Tuhan pasti ada. Misalnya, ya pasti Tuhan juga bilang, ini pasti akan terjadi banjir pada tanggal sekian, 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 sekian. Jadi dijanjikan sama Tuhan. Tapi yang mempercepatnya, atau yang merusak lingkungan tuh kita. Karena di ayat di Al-Quran kan sudah dikatakan bahwa yang merusak suatu kaum itu, yang memperbaiki suatu kaum itu adalah kaum itu sendiri. Berarti yang bisa merusak lingkungan, yang memperbaiki lingkungan itu adalah ya kita sendiri. Bukan orang Amerika pula kita suruh memperbaiki lingkungan. Kalau dia punya wewenang di sini atau dia stakeholder di sini, oke lah. Dia nggak ada mengikuti jasa lingkungan kita, tidak ada dia memanfaatkan semua komponen yang kita bilang. Kita suruh dia memperbaiki daerah langsung kita. Nah, kan kita nggak bisa orang Amerika. Ya, berarti kita yang harus memperbaiki daerah aliran sungai. Oke, untuk penutup mata kuliah kita hari ini, Ibu mau kita kuis dulu. Sebentar saja kuisnya tentang materi kita sebelumnya. Ibu ingin tahu seberapa paham Anda semua tentang kuliah yang Ibu ajarkan. Oke, sudah selesai ya kita kuisnya.
Sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih atas attention Anda semua. Semoga apa yang kita kuliahkan hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, khususnya untuk masa kita kini dan masa depan Anda semua dan kita semua di sini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang arif, bijaksana, dan menjadi orang sukses yang bisa menjaga lingkungan, yang bisa menjadi agent of change, kata orang. Agent of change untuk perbaikan lingkungan. Amin. Semoga jadi orang sukses Anda semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu mohon maaf bila selama perkuliahan kita ini ada salah kata dan terima kasih Ibu ucapkan atas antusiasme Anda semua. Ibu akhiri kuliah hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.